Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. Channel Agro BAP. Kali ini kita akan menuju ke lahan Bapak Agus yang menanam melon di usia mungkin masih sekitaran 10 atau 15 harian. Oke, kita lanjut aja guys, langsung ke lahan kita. Oke, kita udah sampai, kebetulan ada orangnya tuh guys, kita boleh tanya-tanya ke sana. Oke, ini lahannya. Iya mas, Jangan apa itu? air. Ya mungkin cuaca kayak gini gitu sih lah. Ini melon merek apa gimana? Mereknya Apa? Dari di tanah merah apa bintang Asia? Bintang Asia. Oh, ini dari bintang Asia. Tapi mereknya lupa ini bos. Jadi Merlin, nanti Merlin. oh Merlin ya. Merlin Dari mereknya. bintang Asia, merek Merlin, umur sekitar 14 hari. Untuk pertumbuhan udah maksimal lah, udah lumayan bagus ini. Cuman satu, sekarang ini lagi musim kemarau, jadi agak kekurangan air ya. Untuk pemupukan udah berapa kali mas? Udah 3 kali mas. Untuk pemupukan udah 3 kali. 3 kali. Pakai apa mas pupuknya? Pupuknya pakai blower Grower dari Maroke ya. Nah, Maroke. Sama pakai daun emas. daun emas. Kandungan daun emas apa itu mas? Yang cair atau yang granul nih, daun emasnya? Yang cair. Yang cair ya. Cair. Jadi kalau yang belum paham tentang pupuk grower, nanti kita bisa tanya-tanya sama Mas Agus ya. Apa itu isinya, kemudian pupuk cap daun mas ya? Daun mas? Daun emas. Daun emas itu isinya apa, nanti kita lanjut tanya-tanya sama Mas Agus. Ya. Dan fungsi untuk ke tanaman bisa kita langsung tanya-tanya langsung. Oke, ikuti terus perjalanan ini. Melon Merlin dari bintang Asia, umur 14 hari. Ini pak ya, karena Oh, yang jadi nggak semua ini? nggak rata. Oh, nggak semua Merlin ya? Enggak, maksudnya apa? Nah. Umurnya. Oh, umurnya nggak rata. Yang ini Nah. 14 hari. Kalau merek bibitnya sama. Merek bibitnya sama. Oh, ini 14 hari.
Untuk para rekan-rekan petani, Bos, kalau mau nanam melon di saat musim kemarau gini, untuk diantisipasi airnya, Bos ya. Ini berapa bungkus ini, Mas? Tanaman ini? 2 bungkus 30. Untuk jarak tanam, Mas? Jarak tanam maksimal 70. Kalau untuk ininya 40 ya. Nah, jadi untuk jarak tanam melon kita pakai jarak tanam itu 40 kali 70. Jadi 70 yang arah ke samping, 40 arah ke depan. Yang udah 20 hari. Oh, ini udah 20 hari ya? Nah, yang ini. Oh, ini bisa diperhatikan nih, Bos. Kalau umur 20 hari pertumbuhan melon ini sudah mulai menjalar ke atas. Sekitar 50 cm. Jadi umur 20 hari ini pertumbuhannya udah mencapai 50 cm untuk naik ke atas. 50 sampai 60. 50 sampai 60, Mas ya. Ini kalau yang 20 hari baru 2 kali juga ngecor, 3 kali. Sama Ya, ngecornya sama ya. kerjanya aku samakan. Jadi Karena satu baris ini memang untuk nyoba aja, Mas. Karena kan gimana ya? Ini memang apa bisa makanan. kalau untuk ininya penanganan insektisidanya Kalau untuk inseknya di umur berapa itu mulai masuk? umur 1 minggu. Umur 1 minggu ya. Itu pun tengok gejalanya. Kalau dia ada ulat ya baru kita semprot. Kalau nggak ada ya kita biarkan, paling-paling kita semprot pakai full. Oh, Kalau jadi untuk inseknya ini kena dulu lah. ilmu juga ini, Bos. Jadi di umur 10 hari yang kita perlu perhatikan itu serangan hama pada tanaman. Jadi seandainya ada serangan, kita lihat serangan hamanya itu apa. Kalau ulat kita pakai racun untuk ulat, Ya. kalau dia trip kita pakai racun untuk trip. Nah, kalau tidak ada serangan hama, yang harus kita antisipasi adalah penyemprotan fungisida Fungisida ya. atau kaptan. Nah, ini bisa diingat-ingat. Jadi untuk perawatan tanaman melon di umur 10 hari itu tuh, kalau tidak ada hamanya, kita wajib mengantisipasi fungisidanya. Ya. Ini kita pakai fungisida apa sih, Mas? Ini masih pakai antrakol, Mas. Oh, antrakol ya. Pakai antrakol. Dasar ya antrakol. Untuk yang pencegahan. lain, pencegahan. 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 Selain itu belum ada. Belum ada, karena kan biasa kan kami kan pakai antrakol karena untuk asam sama jamurnya itu kan jendauan itu udah ditahan sama daun mas tadi, Iya. sama pupuk itu kan. Untuk pemasangan lanjaran, Mas, ini sebelum atau sesudah kita tanam? Sebelum. Jadi, Bos, untuk memudahkan kita dalam proses penanaman melon, kita wajib memasang lanjaran dulu sebelum kita tanam. Karena apa? Kalau kita tanam dulu baru kita pasang lanjaran itu repot. Ya. Kalau kita nggak punya anggota, kita bakalan kewalahan. Karena pertumbuhan melon itu begitu drastis. Umur 10 sampai 20 hari itu wah, di situ proses-proses pertumbuhan yang begitu cepat. Jadi wajib diantisipasi, wajib kita bikin lanjaran dulu baru kita tanam. Ingat, Bos ya. Jadi untuk tadi yang kita tanya soal grower, itu kandungannya apa, Mas? Kandungannya nitrogen sama fosfat sama Kalium ya. kalium. Dengan komposisi nitrogennya 15%, 15%, fosfatnya 9%, 9%, dan kaliumnya 20 20 atau 21 nih? 20 ya, 20. Dan juga unsur mikro yang lain. Nah, kenapa kita nggak pakai NPK 16, Mas? karena kurang, Mas. Kalau untuk NPK
kalau menurut saya lebih ideal lagi pakai pupuk growernya lah. Iya. Kalau untuk 16-nya itu untuk di dasaran memang masih boleh bercampuran dengan TSP. Iya. Cuman kalau untuk pemaju kami pakai yang grower yang N-nya agak tinggi. Iya. Sama apanya apa? Intinya kalau kita pakai grower, dia mempunyai banyak unsur mikro sehingga memacu pertumbuhan melon itu lebih maksimal ketimbang kita pakai unsur yang 16 yang komposisinya hanya NPK, sehingga untuk memacu pertumbuhan melon tadi kurang maksimal. Di sini petani melon lebih memilih untuk memakai grower. Dan satu lagi pupuk daun mas ya mas ya. Itu aplikasinya mulai umur berapa mas? Kalau aplikasi untuk daun emas ini saya aplikasinya sebelum tanam mas. Sebelum tanam udah saya semprotkan. Setelah tanam dapat 5 hari saya semprotkan lagi ke pohonnya. Sebelum tutup mulsa kami semprot dulu. Iya. Untuk pencegahan. Jadi untuk menetralisir daun mas tadi kandungannya apa mas? Kandungannya dia ada 37 kandungan asam itu. 37 kandungan asam. Jadi asam itu enggak cuma 1, 2 atau 3. Itu banyak isinya. Jadi ada asam sulfat ya. Ada asam amino. Banyak lah. Boleh dilihat itu di daun mas ya mas ya. Di daun mas. Jadi kalau kita pakai sebelum tanam itu bisa mencegah berkembang biaknya jamur atau bakteri yang menghalangi pertumbuhan melon tersebut, dan juga mencegah jamur yang datang ataupun yang terinfeksi melalui udara. Jadi daun mas ini mempunyai keunggulan karena nilai asamnya yang begitu tinggi. Nah itu wajib bos, kalau mau coba walaupun mereknya nggak daun mas, cari aja yang nilai asamnya lebih dari 20 macam. Itu bisa dicoba itu bos. Disemprotkan 5 hari setelah tanam mas ya. Setelah tanam. Dan 5 hari sebelum ditutup mulsa. Itu wajib kita ingat kalau pemakaian pupuk cair yang bersifat yang ada kandungan asamnya, itu 5 hari sebelum tutup mulsa dan juga 5 hari setelah tanam. Kemudian di pemupukan growernya itu mulai dipupuk umur mas? Umur 5 hari juga. Jadi sebelum masuk daun mas masuk pupuk. Kita pakai pupuk dulu. Jadi selama nandur melon nih mas, untuk kendalanya kebanyakan apa mas? Kalau aku untuk kendalanya menanam melon inilah ya. Kendalanya nggak ada mas, cuma tenaga aja. Tenaga ya, karena pertumbuhan melon ini pertumbuhannya cepat ya. Iya. Apalagi udah seperti ini, tiba musim hujan nanti ada hujan, udah keboler. Iya, keboler soal untuk menaikkan ngikat ya. Untuk mengikatnya. Mengikat ini ya. Merambatkan ini. Lanjaran melon ini tadi ya. Berarti di tenaga mas ya. Intinya di tenaga. Jadi kalau kita pakai tenaga 2 orang, sebenarnya nih lebih efisien kita menanam melon itu berapa batang? Kalau 2, kalau untuk saya sekitar 7.000. Jadi bos, kalau memang mau budidaya melon, kalau kita punya tenaga hanya untuk 2 orang, kita wajib paling banyak menanam melon itu sekitar 7.000 batang. Jangan lebih, karena kalau lebih nanti kita yang repot. Jadi untuk antisipasi kalau kita nyoba sendiri, tenaga sendiri, kalau bisa paling banyak 3.500 batang. Karena kalau lebih kita bakalan repot ya mas ya. Iya. Ini untuk buah kuat nih mas ya. Ini kuat mas untuk buah. Boleh tahan lah mas. Boleh tahan ya. Boleh tahan. Karena kan di sini cuma 1 mas. Yang Iya. masuk kemari. Jadi di tengah ini cukup 1 atau satu ya. Satu. Baru kemudian yang lain di batang ini Batang. tadi. Iya. Kalau mau taruh sini semua pun masih tahan. Bibit mahal sekarang nih mas. Alhamdulillah kalau dari Bintang Asia ya
masih bisa terjangkau lah mas daripada yang lain. Oh gitu. Karena saya sudah berapa kali menggunakan benih dari Bintang Asia ini, nampak saya harganya untuk bibit agak lumayan miring lah, isinya pun banyak, Iya iya iya. kualitasnya ya bagus. Kalau yang lain ya memang bagus, cuman harganya itu kok mahal kali. Gitu ya. Udah tuh isinya kok sedikit. Jadi keuntungan dari Bintang Asia itu. Bintang Asia itulah Itu ya. keuntungannya, isi banyak udah tuh murah lagi. Iya iya iya. Menguntungkan untuk petani yang mempunyai modal yang sederhana. Iya iya iya. Dia punya keunggulan tuh. Bos, kalau teman-teman yang mau nyoba nanam nih kayak Mas Agus, kalau modal kita kira-kira cumpen lah, boleh kita beli bibit Bintang Asia, karena bibit Bintang Asia ini harganya sangat ekonomis, terjangkau untuk kalangan petani-petani melon seperti Mas Agus ini yang dikendalanya tentang modal ya Mas ya. Ya. Boleh dicoba. Untuk kualitas pun bagus. Nanti kita kapan-kapan jumpa nih sama orang Bintang Asia, kita coba tanya-tanya ke mereka untuk hasil bibitnya itu gimana. Di episode-episode selanjutnya mungkin kita bisa collab sama mereka, mudah-mudahan jumpa ya. Ini untuk penyemaian berapa hari Mas di tanaman melon ini? Dari mulai benih nih kita rendam atau enggak ini? Pakai rendeman enggak? Pakai rendem mas. Pakai rendam satu malam. Dikecambahkan sekitar berapa hari atau berapa menit? Dia kalau direndam dulu sekitar 15 menit. 15 menit. Udah tuh Tiriskan. Ya. Paling 1 hari 1 malam. Oh, jadi 1 hari 1 malam ya. itu udah dimasukkan ke kolibet. Baru kemudian prosesnya berapa hari baru bisa pindah ke gulutan? Itu 4 hari dari kita masukkan udah bisa dimasukkan ke apa ini, ke lapangannya. 4 hari? 4 hari udah bisa mas ya? Udah bisa. Prosesnya cepat berarti melon ini ya? Melon ini cepat prosesnya. Pokoknya kalau udah buka daun 2 ya udah duduk kita tanam aja. Nongkrong capek mas. Itu kalau kita mau budidaya melon, ternyata melon tadi nggak sama kayak tanaman lain yang memakan waktu lama di persemaian. Ternyata melon ini hanya sekitar 5 hari udah bisa kita tanamkan di gulutan. Makanya yang tadi disampaikan kenapa kita harus pakai lanjaran dulu yang kita wajib kita pasang, karena nanti bakalan repot di tanaman melon ini tadi. Intinya kalau melon ini untuk mencegah itu lebih banyak ke penyakit daripada ke hama mas ya, serangan hama ya. Dia cenderung ke apa mas? Ke jamur. Lebih cenderung ke jamur ketimbang ke serangan hama ya. Apalagi kalau udah kena penyakit kresek itu mas. Itu cepat kali naiknya. Makanya kalau itulah antisipasinya kita itu kalau menjaga daun melon. Karena kalau udah rusak daunnya satu, ya udahlah itu. Merembet mas. Kena merembet semua. Kalau untuk hamanya, ya insya Allah termasuk kurang, nggak ada lah hamanya itu. Hama untuk melon ya. Ulat ya nanti, kalaupun itu pun nanti ya. Nanti. Kalau serangan hujan tinggi, ya kan? Ya menetas itu mas. Tapi ini udah saya semprot mas pakai racun ulat. Udah nampak serangan ulat berarti. Udah ada. Ini untuk semut-semut yang kayak gini ini ganggu nggak nih mas? Itu sebetulnya ya kalau menurut saya sih nggak ganggu sih mas. Cuman kalau dibiarkan juga pun nanti pun jadi penyakit juga itu. Iya pula ya. Karena dia ini kan membawa virus juga semut ini. Semut ini tadi ya. Dia bisa menggulung daun juga. Jadi lebih baik kalau memang kita ada waktu senggang gitu kan, kita semprot juga pakai entah regen, entah pakai alikal. Pakai alikal sekalian kita juga menyemprot lalat juga. Iya itu. Dia akan bisa berbuka. Ya walaupun nggak mati, kalau mati kan seperti racun regen.
inilah gimana nanam melon ini loh, prospeknya sangat bagus. Jadi sekarang kendala belum ada. Insya Allah belum ada. Ya mudah-mudahan nggak ada kendala sampai ke Finish. finish ya panennya. Semalam musim semalam nanam juga. Nanam Berapa ribu batang? kalau semalam ini semua cuma 2 baris inilah yang tidak. Oh, Itu udah 2.500. 2.500 batang ya. Cuman ini ku tanam semuanya kok malah nggak ada 2.500. Karena di jarak tanam mungkin Mas. Iya betul, karena Ya. hari itu kan jarak tanam cabai. Pakai Kita bekas pakai cabai terus kami tanami. dengan jarak yang sama dengan cabai. Ya, Ternyata hasilnya kurang memuaskan hasilnya dikarenakan kurang jarak memuaskan tanam ya, karena tadi ya. jarak tanam tadi. Tapi kalau memang jarak tanam yang segini ya mudah-mudahan lah. Karena di depan sana itu kemarin itu sekitar 100 biji pohon itu keluarnya maksimal. Dia buah kalau nggak salah bisa rata-rata 2,5 kilo itu. Ya walaupun dibandingkan sama petani luar masih bagus di petani luar lah. Karena di sini kan termasuk jarang juga petani yang bisa tembus istilahnya 2,5 kilo Per pohon. per pohon. Ya nanti kan bisa proses Mas. Bisa tahu nanti. Jadi ini saya mau mencoba lagi. Ya nggak mencoba lah ya, nanam lagi, ya mudah-mudahan Berhasil ya. berhasil Dan mencapai target. mencapai target. Mau bikin walet. Enggak. Ya kan bos, kita harus punya cita-cita. Ya kan? Mana tahu nih capai target Mas Agus, nanti kita doakan bisa bikin walet. Ya bos ya. Kita doakan bareng-bareng. Jadi kalau melon ini tadi lah, seandainya kena serangan yang lumayan intensif di bakteri atau di jamurnya, pernah nggak sampean make fungisida yang berbahan aktif tembaga? Nggak pernah ya? Enggak pernah. Karena Takut dia begitu disemprotkan, begitu ada panas langsung hancur semua. nah ini loh Mas, kalau yang berbahan aktif tembaga tadi kan dia sifatnya kan nggak kontak, nggak cuman kontak, dia kan ada sifat sistemiknya. Makanya kalau apa itu kan banyak antisipasinya, kalau bisa jangan disemprotkan gitu. Ya, kalau ya memang betul. Kalau biasanya ya kalau memang udah ada kena gitu kan, ya paling-paling saya taruhkan di apanya aja, batang bawah, Dikocorkan kan, dikocorkan. itu berani barusan Mas ya. Nah ini untuk bos-bos sekalian, untuk mengantisipasi, makanya kalau kita pakai fungisida yang berbahan aktif tembaga itu wajib kita antisipasi. Kalau bisa jangan kita semprotkan dulu, karena itu bisa beresiko tinggi ke tanaman. Kalau memang serangan untuk jamurnya begitu fatal, kita wajib kocorkan ke tanaman tadi. Jangan kita semprotkan ke tanaman, tapi kita kocorkan di bawah tanaman supaya tidak kontraksi ke tanaman. Jadi itu antisipasi bos. Ini harus diwanti-wanti juga kalau untuk pakai racun yang berbahan aktif tembaga tadi. Kalau yang lainnya bebas Mas ya, mau disemprotkan itu pun nggak masalah, mau sampai basah pun nggak masalah. Tapi kalau yang untuk tembaga khususnya, itu yang harus kita antisipasi itu cara penyemprotannya. Kalaupun mau kita paksakan nyemprot itu harus lihat cuaca Mas ya, kondisi cuacanya gimana, baru bisa kita semprotkan. Karena begitu rentan nih tembaga ini bahaya. Dia bagus untuk istilahnya antisipasi jamur ke tanaman, tapi dia juga beresiko tinggi ke tanaman. Makanya kita sebagai petani harus hati-hati dalam aplikasi penyemprotan tadi. Ini wajib di Mas ya. Kalau nggak tahu, tanya teman yang udah berpengalaman cara aplikasi fungisida yang berbahan aktif tembaga ya Mas ya. Iya. Jangan dicoba-coba bos, karena mencoba itu di tanaman itu bahaya. Beda kalau kita mau nyoba obatnya Mas ya. Apalagi nyoba bikin anak, itu nggak apa-apa. Oh, intinya kita saling berbagi rezeki ya Mas ya.
Udah berapa hari nih dibiarin Biarin. setelah kemarin habis dikocor? Berarti udah 10 hari nih ya selama pengocoran ya? Baru 5 hari? Baru 3 hari. Baru 3 hari. Ini baru 3 hari yang lalu udah dikocor nih Udah berarti? dikocor. Dia mau ngocor lagi rencananya nanti, cuman nampaknya nggak sempat juga. Nah ini mas yang mau kita tanya lagi nih. Ini Kenapa nggak dibiarin? Nih. Ini contoh nih. Kenapa kita rempel nih? Itu kan saya potong karena mau saya topping gitu Pak. Dipotong Jadi mau saya topping itu, cuman karena cabangnya yang sebelah tadi kan rusak. Jadi saya biarkan aja lah, dia ini hidup satu, ini nanti saya buang, ini saya buang, jadi ini biarin. Karena ini pun jadi sedikitnya kita agak ambil cuma bermasalah satu juga. ini ya? Satu. Tapi Tapi ya 2 juga lah Pak, ini satu. ini satu juga. Nah, satu. Cuman Itu. ini nanti yang ini ya? Nah, itu nyusul. Yang itu. ini kita rempel ya? Nah, itu kita buang, itu induknya itu. Karena Ini semalam kan lambat untuk kan biar Iya, agak iya, sama iya. nama itu. Karena ini tanaman dulu. intinya karena repot ya mas. Iya, intinya karena repot betul itu. Dia mencoba di topping. Di topping itu diapain mas? Dia di satu pohon pelihara 2. Oh bos, ingat topping itu memelihara 2 batang di satu pohon. Jadi kalau ada nanti yang bilang di topping aja mas tanamannya, itu artinya dipelihara 2 cabang di satu tanaman. Tapi kebanyakan kalau yang lain satu tanaman satu ya. Kebanyakan satu. Nah, kalau ini kita pakai 2 ya. Kita pakai 2. Cuman nggak semua Pak. Cuman Ini untuk uji coba lah intinya. dicoba. Nanti kalau hasilnya bagus, Ya, baru untuk tanaman selanjutnya kita pakai kita topping pakai juga. topping semua. Iya. Memang harus gitu. Jadi bos, kita sebagai petani tadi harus berinisiatif. Gimana hasil kita nanti bisa lebih maksimal, bisa lebih bagus, bisa lebih ini lagi untuk kedepannya. Makanya di saat nanam begini wajib kita coba-coba yang lain. Tapi nyobanya yang menguntungkan, jangan yang merugikan. Apalagi kalau kita ada teman yang bisa kita untuk bertanya ya kan mas ya. Jangan yang menyesatkan. Kalau temen yang menyesatkan banyak. Contoh tukang kamera ini. Ini intinya nggak dirempel nih nanti mas. Ini paling bawah aja Mas. Tapi Oh, kalau udah di bawah topping aja. gini nggak dirempel nggak apa-apa. Biar di sini nggak apa-apa biarnya. Dia tetap bagus. Oh, kelebihan kalau di topping itu ya? Ya, karena dia ini kan udah cabang. Kelebihan kalau di topping tadi nggak perlu dirempel. Nggak perlu dirempel nggak apa-apa. Iya. Kalau mau langsung diambil buat di bawah itu udah bagus. Cuman kalau biasanya ya tetap kami ngambil buah ya lewat sini lah Mas. Iya. Biar bisa digantung. Kalau di bawah nanti kalau dia kandas ke bawah buahnya nanti repot, dia nggak laku. Yang jelas dia Rusak. berjamur, Berjamur, rusak, ya. busuk nanti buahnya. Lumayan lah Mas, 1 hari ini udah dapat 2 dari sini. Nanam? Udah pasang tali. Oh, masang tali. Udah dia lah itu ya. Udah dia. Pasang tali aja udah dia. Sebenarnya lebih bagus sekalian dipasang tali dulu ya. Baru kita tanam ya kan. Enggak lah Mas. Enggak juga. Nanti kelamaan, udah pernah saya coba ini semua ini udah selesai ini. Baru kita tanam. Tinggal nanam. Ternyata Pokoknya bibitnya itu hari itu yang nanam pertama dulu, bibitnya bermasalah. Jadi talinya itu udah hancur semua. baru dia Baru dia itu. baru Jadi nggak tahan tali apanya. iya. Terlalu lama pun nggak terlalu bagus. lama dia menunggu. Intinya kalau bisa selesai pasang tali. Pokoknya kalau udah tanam lah, Nah, kalau udah tanam baru kita pasang tali. baru kita pasang tali apanya, rambatan dia. Kalau ke tali gantungan gini kapan-kapan aja bisa. Di sini lumayan nih Mas sebetulnya belakang ini kalau untuk perkembangan. Karena bedanya sama situ apa?
Ya itulah mas, masih belum tahu lagi aku mas. Dari kemarin kalau aku perhatikan lain kayaknya tanahnya ini sama depan sini. Belum tahu, belum jumpa juga. Sebenarnya gini, kalau itu efek dari unsur hara tanah, masalah pertumbuhan. Nih sampean boleh lihat ini. Jadi nih bos, contoh kasar aja kita bisa perhatikan ya. Tumbuh gulma, apalagi jenis gulmanya seperti ini. Ini kalau orang kita bilang namanya apa mas? Suntikan, jago-jagoan, Jago-jagoan, sunduk iwak, lulangan, sambau, banyak macam nih. Nih, itu tanah tadi sudah menunjukkan bahwasannya dia membutuhkan magnesium yang banyak. Nah, jadi apa yang harus kita pakai? Jadi kalau bisa sebelum tanam, ini sampai kalau setelah panen itu jarak berapa bulan baru tanam kembali? 3 bulan. 3 bulan. Itu udah bisa mas. Kalau bisa begitu sampean selesai panen, sampean cabut, sampean buka mulsanya, sampean rotari, bisa kalau bisa rotari dulu. Sampean tabur menggunakan pupuk magnesium. Contohnya banyak mereknya, ada Kisrit, ada Rencong, ada. Intinya yang berbahan aktif magnesium pupuk tadi. Karena memang kalau untuk unsur hara magnesiumnya kurang, tanaman tadi pun bisa dibilang cukup memprihatinkan untuk pertumbuhannya. Lambat mas. Iya. Karena dia kekurangan unsur magnesium. Magnesium tadi dia gunanya untuk mengurai unsur hara yang lain. Contoh nih sampean cor banyak-banyak tapi kadar magnesium kurang. Hara yang di dalam tuh sudah sampean aplikasi cuman nggak terurai, terakhir nggak dimakan oleh tanaman. Gitu loh. Jadi bisa sampean coba nanti musim depan kalau mau coba kita pakai magnesium, nanti hasilnya seperti apa. Ini saya sudah mencoba mas. Yang di belakang sana. Iya. Itu saya ada nyoba satu blok atau satu bulut nih? Satu blok. Satu blok yang di belakang itu ya? Iya. Kan itu kan ada peta. Yang kemarin tanam pare. Yang tengah lah, pokoknya yang tengah itu yang peta-peta kecil itu. Bukan yang panjang. Kalau yang panjang itu enggak. Pokoknya ada satu blok kotak kecil itu. Itu kita coba. Udah aku coba. Ya pokoknya tinggal nanam aja ini. Nanti kelebihannya kalau dia cukup magnesiumnya mas, tanah tadi nggak mau yang namanya menggumpal gini. Dia gembur dia nanti kayak pasir, cuman tidak berpori-pori besar seperti pasir gitu loh. Dia gampang untuk menyimpan air dan juga gampang untuk mengurai unsur hara yang kita corkan tadi gitu loh. Jadi di situ kalau bisa kita cobalah musim besok tanamannya kita gunakan magnesium, karena hal sepele, karena banyak petani yang istilahnya tidak pernah mengindahkan gunanya magnesium. Ya kan mas, bener kan mas? Apa sih pupuk apa sih itu? Udah murah, nggak ada fungsinya. Nah terakhirnya apa? Efeknya ke tanaman itu sendiri. Contohnya memang seperti itu. Kenapa ada magnesium? Karena memang dia dibutuhkan oleh tanaman gitu. Kalau dia nggak dibutuhkan tanaman, itu nggak akan tercipta yang namanya magnesium. Kebanyakan kalau pertumbuhan kurang, cor wae nganggo urea. Ya kan? Cor wae pakai urea supaya cepat tingginya. Tapi apa terakhirnya? Tadi pertumbuhan tadi kita cor pakai urea, pertumbuhan dia memang ini maksimal, naik dia, tapi begitu naik nggak lama kemudian layu, terserang jamur. Iya kan? Nah di situ kelemahan kita, karena kita tidak memperhatikan kekurangan apa yang dibutuhkan oleh tanaman. Sama aja kalau kita di rumah, kalau cuman sayurnya tadi ada ikan, daging, ada ini, ada itu, ya kan? Lauk pauknya itu tadi lengkap. Sudah lengkap. Tapi nasi nggak punya. Nah sama seperti ini, gitu loh. Sama kayak ini. Untuk memproses tadi apa? Ya kan?
Nah, cabai tadi pedes, enak. Kalau kita makan pakai media, kita cocol pakai ikan, kita cocol pakai nasi, enak kan? Tapi coba kalau sambal aja kita makan, nah, nggak ada enak-enaknya makan sambal tok gitu loh. Nah, sama seperti ini tadi. Itulah sebenarnya yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi bos, ini contoh bos ya, boleh dicoba atau di mana. Kalau tumbuh tanaman seperti ini, itu tandanya tanah tadi kekurangan magnesium. Itu yang wajib kita perhatikan. Jadi kita sebagai petani tadi harus jeli, harus tahu, harus mengerti. Jangan asal tanam aja. Wajib kita tahu medianya seperti apa, kekurangan media itu apa. Kadang orang habis nyangkol balik, kita wis di bibit kok kita tandur aja, nggak taunya medianya ini tadi masih mengandung bakteri jahat yang begitu banyak. Baru ditanam terakhir ya kan, kuntetan kalau orang bilang. Tanamannya kuntetan, nggak gelem naik dia. Sampai biarin dulu. biar dikejar dulu sama ini gitu. Sama ini baru nanti kita rawat sama-sama. Melon tadi 1 hari pun mas, 1 hari aja mereka beda tanam, itu udah beda pertumbuhannya. Udah jelas beda pertumbuhannya. Ini tanggal 25. Udah tuh yang sebelahnya itu kalau nggak salah tanggal 28. Terus lanjut sampai ujung sana. Pindah kemari tanggal 5 kalau nggak salah. Tanggal 5 atau tanggal 7 lah di sini. Pindah di sini. Jadi ya agak pincang. Tapi enggak lah. Biasa. Ini pengecoran selanjutnya nanti kita pakai apa mas? Ini saya ngecor nanti saya pakai kain 3 sama saprodap. Amonium fosfat. Iya. Dan juga KNO ya, kalium dan nitrogen. Itu aja yang aku masukkan ini. Baru besoknya saya masukkan, saya cor lagi pakai daun emas. Nanti malam saya mau nyemprot pakai daun emas juga. Nah, ini kalau yang mau bertanya, amonium fosfat kita corkan ke tanaman tadi fungsinya untuk apa? Di saat umur tanaman sekitar 20 hari mas. Iya. 20 hari. Dia fokusnya 80% untuk apa mas? Kalau amonium fosfat ini kita pakai? Dia untuk apa mas? Kalau untuk saya pribadi lah, dia biar mempertahankan apa ini, batang itu biar kokoh. Satu, dia kan Itu di KNO3 nya mas. KNO3 nya memang iya. Amoniumnya Amoniumnya ya. jadi gini bos ya, ini kita jelaskan lagi kenapa Mas Agus pakai pupuk susulan ini pakai amonium fosfat dan juga KNO3. Gunanya apa? Amonium fosfat itu untuk merangsang pertumbuhan pada daun dan juga pupus daunnya supaya lebih cepat ataupun lebih maksimal dia untuk untuk pertumbuhan. Nah, KNO3-nya untuk apa? KNO3-nya untuk memperkokoh batangnya supaya tidak mengecil ke atasnya, untuk mempertahankan itu supaya batang tadi tetap stabil pertumbuhannya. Jadi intinya di situ bos. Kalau kita untuk susulan keberapa itu mas? Ketiga ya mas ya? Ya Ketiga di tanaman melon kita wajib menggunakan pupuk amonium fosfat ataupun nitrogen plus amonium fosfat. Kalau ataupun banyak orang bilang itu pupuk SS. Iya. Tapi mereknya nggak cuma SS sih, dari perusahaan banyak. Iya. Ada SS, ada saprodap, ada kemudian yang dari Loying itu kan. Iya. Nah, itu ada juga banyak sih. Nah, jadi intinya isi dalamnya adalah nitrogen plus amonium fosfat. Dan juga di mix menggunakan KNO3. Tuh, yang pupuk susulan yang ketiga. Itu wajib kita tahu, bos. Nah, itu tadilah gunanya
amonium fosfat dan nitrogen, dan juga kalium nitrogen di KNO3 di tanaman melon, Bos. Kalau mau nanti bertanya-tanya, kita datangi juga orang produk pupuk, Mas ya. Supaya lebih jelasnya lagi, bisa nanti kita collab juga ke mereka. Oke Mas, terima kasih sudah diberikan waktu untuk berkunjung ke lahan Mas Agus tanaman melon. Mungkin sampai di sini. Jangan lupa untuk episode selanjutnya mungkin kita akan bertemu lagi di acara yang lain. Untuk saat ini terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel Agro BAP. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Semoga sukses untuk bos-bos petani semua. Salam sukses.